Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada siang Jumat berkah ini. Semoga kalian dalam keadaan baik dan baik. Amin. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldo Aditya Putra, selaku moderator dalam kegiatan presentasi kelompok 5 dengan materi menciptakan teks akademik artikel ilmiah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang pemateri pertama kepada Saudari Fitri yang akan membahas topik pengertian artikel ilmiah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebentar. Baik, perkenalkan, saya Fitri Nur Aini dengan nomor NPM 242170111006. Di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama mengenai pengertian artikel ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel ilmiah adalah karya tulis lengkap yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan diterbitkan di jurnal. Adapun menurut salah satu ahli, yakni Broto Wijoyo, artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, dengan kata lain, artikel ilmiah adalah sebuah karya tulis yang memenuhi standar keilmiahan dan digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan serta memajukan suatu bidang ilmu. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri yang telah mempresentasikan materi tersebut. Selanjutnya kepada Saudari Sasya yang akan membahas tentang topik jenis-jenis artikel ilmiah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama itu ada artikel hasil penelitian atau research article, sering ditemukan dalam jurnal dan dirancang untuk merangsang penelitian baru. Selain itu, artikel ini itu membantu mengevaluasi teori terkait masalah yang diteliti. Formatnya itu mencakup judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, simpulan, dan daftar pustaka. Dan yang kedua itu ada artikel non-penelitian. Biasanya itu disebut sebagai telaah pustaka atau kajian teori. Isi artikel ini tuh beragam, mencakup teori, prinsip, konsep, dan pengembangan dalam subjek yang dibahas. Artikel ini tuh umumnya ditulis oleh para pakar atau karena permintaan editor. Ada yang menyebutnya sebagai artikel tinjauan atau artikel yang digunakan untuk menjelaskan secara teoretikal dengan argumentasi logika yang mendalam sesuai dengan kaidah fikir ilmiah. Dan yang ketiga, ada telaah buku atau review book. Ini tuh adalah resensi menganalisis dan mengkritik buku yang sudah diterbitkan. Saat meresensi buku ini tuh penulis harus bersifat objektif. Penulis harus membaca buku terlebih dahulu agar memahami alur dan mudah memahaminya. Dan yang keempat itu ada obituary atau disebut dengan artikel. Artikel adalah tulisan yang sering kita baca dan lihat di Google. Ada perbedaan dengan yang dimaksud artikel atau obituary ini. Jadi obituary ini adalah artikel yang fokus mengulas tentang berita kematian seseorang. Seseorang ini tuh bisa seorang tokoh atau ilmuwan. Lanjut, ada laporan kasus. Laporan kasus yang menganalisis khusus dengan cara melihat rincian, gejala, diagnosis, dan tanda yang terlihat. Laporan kasus ini dapat pula dimaknai sebagai narasi profesional karena memberikan umpan balik dan kerangka kerja. Dan yang keenam ada ceramah.
ceramah itu termasuk dalam jenis artikel juga, artikel ilmiah. Jika ceramah dalam bentuk lisan, maka dapat berupa pidato, sementara ceramah tertulis biasanya sebelum dipidatokan ditulis terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ada editorial atau tajuk rencana. Editorial itu berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap peristiwa tertentu yang bersifat faktual atau sering diperbincangkan, sedang hangat diperbincangkan. Editorial ini tuh sebenarnya masuk ke ranah opini. Bedanya ditulis oleh redaksi sebagai pandangan resmi dari media tersebut yang bersifat faktual. Dikatakan faktual itu karena proses penulisannya tidak sembarangan, tetap mengedepankan fakta, argumentasi logis, dan bukti. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sasya yang telah memberikan materinya. Yang selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang tujuan artikel ilmiah. Kepada Saudari Reva, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, Saudara Aldo, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai materi tentang tujuan dari artikel ilmiah. Nah, tujuan artikel ilmiah atau tujuan penulisan artikel ilmiah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan dari penulis artikel dan tujuan dari pembaca. Yang pertama, poin pertama yaitu tujuan atau manfaat yang didapatkan oleh penulis artikel. Dalam poin A, sarana untuk menyampaikan gagasan. Artikel ilmiah sebagai wadah yang efektif untuk menyampaikan ide-ide baru, hasil penelitian, atau interpretasi data kepada komunitas ilmiah. Dengan mempublikasikan artikel, penulis dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan peneliti lain di bidang yang sama. Artikel yang berkualitas dapat meningkatkan reputasi penulis di kalangan akademis. Dan yang kedua, poin B, yaitu sarana untuk berpikir secara sistematis. Penulisan artikel ilmiah mengharuskan penulis untuk menyusun pikiran secara logis dan sistematis. Proses penulisan membuat penulis menganalisis data secara kritis dan menyeluruh. Penulis harus mampu mengevaluasi secara kritis ide-ide sendiri dan karya orang lain. Poin C, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Artikel ilmiah menjadi bukti tertulis tentang penelitian yang telah dilakukan. Dengan mempublikasikan hasil penelitian, penulis berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal atau konferensi ilmiah dapat diakses oleh peneliti lain di seluruh dunia. Dan poin D, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Artikel ilmiah memungkinkan penulis untuk mendalami satu masalah secara spesifik. Penulis dapat menawarkan solusi atau penjelasan atas masalah yang diangkat dalam artikel. Artikel ilmiah dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Poin E, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Artikel ilmiah biasanya ditulis dalam konteks disiplin ilmu tertentu, sehingga penulis dapat menggunakan terminologi dan konsep yang spesifik untuk bidang tersebut. Penulisan artikel ilmiah membantu memperkaya literatur dalam bidang ilmu tertentu. Dilanjut dengan poin kedua, yaitu tujuan atau manfaat yang bisa didapatkan oleh pembaca artikel. Poin A, sebagai sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Artikel dapat memperluas pengetahuan pembaca tentang berbagai topik, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, hingga isu sosial. Dengan membaca, pembaca dapat memahami konsep-konsep baru, fakta-fakta terkini, dan perspektif yang berbeda. Artikel yang baik akan menyajikan informasi secara jelas, terstruktur, dan didukung oleh data atau bukti yang relevan. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik
Artikel dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pembaca untuk membentuk opini sendiri mengenai suatu isu. Dan poin B, sarana untuk mengedukasi. Artikel dapat mengajarkan pembaca keterampilan baru seperti cara menulis, cara melakukan penelitian, atau cara memecahkan masalah. Artikel yang persuasif dapat mendorong pembaca untuk mengubah perilaku atau sikap pembaca. Misalnya, artikel tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat menginspirasi pembaca untuk melakukan tindakan nyata untuk melindungi bumi. Artikel dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk terus belajar dan berkembang. Mungkin sekian penyampaian materi mengenai tentang tujuan artikel ilmiah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reva yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya keempat, ciri-ciri artikel ilmiah yang akan dipaparkan oleh Saudari Cindy. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini teman-teman, aku minta izin buat off-cam ya. Aku tadi habis tindakan operasi kecil, jadi biusnya masih udah hilang gitu dikit-dikit, jadi nyut-nyutan. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang ciri-ciri artikel ilmiah. Sebagai teks ilmiah, artikel memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis tulisan lainnya. Adapun ciri-ciri artikel menurut Effendi adalah sebagai berikut. 1. Menyajikan ide permasalahan beserta pemecahannya. Membuat artikel ilmiah harus didasari dengan adanya sebuah permasalahan. Tentunya diawali dari pemaparan latar belakang mengapa permasalahan tersebut layak serta menarik untuk diteliti. Selanjutnya, penulis artikel menemukan pemecahan atau solusinya dengan serangkaian peneliti berdasarkan metode tertentu. 2. Menyajikan data dan fakta akurat. Karena sifatnya saintifik, maka cara menulis artikel ilmiah yang tepat adalah dengan memberikan bukti-bukti berupa data dan fakta. Data serta fakta terpercaya tersebutlah yang akan dijadikan dasar-dasar melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan adanya data dan juga fakta, maka hasil penelitian pun akan lebih akurat sehingga dapat diterima. Yang ketiga, mengandalkan objektivitas. Penulisan dalam artikel ilmiah harus disusun secara objektif, karena dalam prosesnya perlu dilakukan penelitian, maka outputnya juga harus mengacu pada hasil-hasil riset kan pada data maupun bukti yang valid karena dapat mengurangi nilai saintifik itu sendiri. Yang keempat, disusun secara sistematis. Menulis sebuah teks yang bersifat ilmiah tidak hanya mengandalkan data dan fakta saja, tetapi eksekusinya juga harus tepat, yaitu dengan memperhatikan struktur penyusunnya. Penulis perlu mengetahui struktur artikel ilmiah agar pembaca mudah memahami informasi yang disampaikan, mulai dari pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, atau diskusi, hingga kesimpulan. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa formal. Penggunaan bahasa formal merupakan hal yang wajib diperhatikan dalam penulisan artikel ilmiah. Penggunaan bahasa formal menjadi kunci agar informasi di dalamnya lebih bersifat objektif serta logis. Selain itu, penulis harus menggunakan bahasa-bahasa yang padat, berisi serta lugas agar tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Cindy yang sudah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu ada materi kelima tentang struktur artikel ilmiah yang dipresentasikan oleh Saudari Rifki Firdaus dan Muhammad Rifki Saputra. Mau yang mana dulu nih? Yang mau ngebahas nih siapa dulu nih? Firdaus yang ganteng banget. Oh, Firdaus. boleh. Ya baik, kepada Saudari Rifki Firdaus dipersilahkan. Ya baik, perkenalkan nama saya Rizky Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu apa saja sih struktur-struktur dari artikel ilmiah. Tapi sebelumnya moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Terdengar. Ya, terima kasih. Saya pertama akan menjelaskan pendapat dari Rifai yang tahun 2005 menyatakan bahwa apabila artikel ilmiah dibelah secara anatomi mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, isi atau tubuh teks, penata biografi, dan lampiran. Penjelasan yang kita akan bahas yaitu yang pertama judul dan nama penulis. Judul pada artikel ilmiah merupakan jiwa, semangat, emosi atau inti dan citra keseluruhan. Isi sebuah karya ilmiah, oleh karena itu judul lebih merupakan label sebuah pernyataan yang secara ringkas melengkap dan mewadahi keseluruhan substansi objek yang ditangani. Judul artikel ilmiah harus memenuhi beberapa pernyataan atau persyaratannya, yaitu antara lain harus menarik. Yang kedua, singkat dan padat. Yang ketiga, menggambarkan isi dari artikel itu. Yang keempat, harus jelas. Dan yang kelima, berbobot. Yang keenam, ditulis langsung pada halaman pertama. Ditulis dengan format simetri menggunakan huruf standar dengan besar huruf antara 12 pt sampai dengan 18 pt sesuai dengan panjang pendeknya pada judul. Yang perlu kalian garis bawahi adalah nama penulis artikel ilmiah harus ditulis pada halaman pertama. Kemudian diikuti dengan nama lembaga tempat bekerja dan alamat surel atau surat elektronik. Nama penulis ditulis dengan menggunakan huruf standar, yaitu Times New Roman, dengan besar huruf 12. Ditulis tepat di bawah judul artikel, di bawah nama penulis, dicantumkan nama lembaga dan juga surel penulis. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak pada dasarnya adalah bagian artikel yang isinya merupakan intisari keseluruhan isi artikel ilmiah. Abstrak harus mampu menggambarkan latar belakang, solusi, jika perlu dituliskan pada prosedur penelitian atau penulisan, serta isi dari inti artikel. Abstrak ditulis dalam format spasi tunggal dengan besar huruf standar dan biasanya tidak boleh lebih dari 200 kata. Dan langsung berada di bawah nama penulis. Abstrak juga harus dilengkapi dengan kata kunci yakni perkataan pokok, semacam variabel yang dibahas dalam makalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada pendahuluan. Dalam artikel ilmiah, bagian pendahuluan tidak ditulis dengan memaparkan, melainkan langsung pada inti permasalahan. Bagian ini lebih merupakan latar belakang masalah pada laporan penelitian dengan isi dan komposisi penulis yang sama layaknya latar belakang masalah. Dengan demikian, bagian ini harus memuat masalah, pembahasan masalah, pentingnya penyelesaian masalah, dan solusi yang ditawarkan penulis untuk menyelesaikan artikel. Dalam beberapa jurnal, bagian pendahuluan juga berisi bagian tinjauan teoritis. Oleh sebab itu, artikel ini nantinya tidak terdapat bagian khusus tinjauan teoritis. Sejalan dengan kenyataan tersebut, teori yang disajikan merupakan teori ini atau state of the art dalam bidang yang diteliti yang biasanya bersumber dari pustaka, acuan primer, jurnal, dan HKI yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Yang keempat yaitu metode penelitian. Bagian ini berisi informasi singkat tentang metode penelitian yang digunakan peneliti. Metode ini selanjutnya dijelaskan secara singkat meliputi langkah dan desain yang dilakukan. Selain berisi metode penelitian, bagian ini dapat pula berisi informasi tentang sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Namun demikian, berbagai komponen ini harus disajikan secara singkat, padat, dan jelas.
Yang kelima, ada hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian, penulis artikel harus menyajikan hasil penelitiannya secara jelas, namun tetap singkat dan padat. Semua informasi penting tentang hasil penelitian harus disajikan termasuk gambar, tabel, dan hasil perhitungan. Pada bagian pembahasan, penulis harus membahas seluruh hasil penelitiannya secara tajam dan jelas, sehingga tergambar kedalaman isi penelitian yang dilakukannya. Dan juga pada pembagian bahasan, dikemukakanlah pula berbagai teori yang digunakan sebagai konfirmasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Di bagian pembahasan harus mencatat hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain yang pertama, melihat kembali pertanyaan penelitian beserta hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Yang kedua, melakukan pengaitan hasil temuan dengan kajian pustaka relevan yang telah ditulis sebelumnya, dan melakukan evaluasi terhadap potensi kelemahan penelitian, seperti bias, ancaman lain terhadap validitas internal, dan keterbatasan lain yang dimiliki oleh penelitian. Sementara itu, dalam pemaparan temuan dan pembahasan pada penelitian kualitatif, peneliti menyampaikan hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Kutipan itu berdasarkan dari ahli Burton pada tahun 2002 halaman 71. Bagian temuan dan pembahasan sebaiknya dimulai dengan ringkasan singkat mengenai temuan penelitian dengan mengatakan kembali tujuan penelitian. Dalam membahas data, baik data kuantitatif maupun kualitatif, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Antara lain, yang pertama, menjelaskan bagaimana data bisa menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, harus membuat pernyataan simpulan. Yang ketiga, membahas atau mendiskusikan data dengan menghubungkannya dengan teori dan implikasi hasil penelitian, kalau memungkinkan. Yang keenam, yaitu merupakan bagian penutup. Bagian ini pada dasarnya hanya berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yaitu dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian yang padat. Yang ketujuh, jangan lupa ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pada suatu artikel ilmiah bisa jadi hal yang penting bagi sebagai penulis. Ucapan terima kasih diberikan atau dituliskan penulis kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut. Ucapan-ucapan tersebut umumnya ditujukan pada pihak yang mendanai penelitian, dosen pembimbing, dan rekan-rekan penelitian lainnya. Yang kedelapan, daftar pustaka. Daftar rujukan atau daftar pustaka adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah tersebut. Bagian daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan dan sudah disebut dalam batang tubuh. Sistemika penulisan daftar pustaka dapat dilihat dari kita berdasarkan pedoman penulisan Universitas Siliwangi, di mana umumnya menggunakan style American Psychological Association Style APA 6 atau APA 7. Demikian struktur dari teks artikel ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifki Saputra, dan mohon maaf ya, dikarenakan Muhammad Rifki Saputra, terima kasih kepada Rifki Firdaus yang telah memaparkan materinya, dan mohon maaf sebelumnya dikarenakan Muhammad Rifki Saputra tidak bisa hadir ya, karena beliau sedang sakit. Dan saya akan lanjut kepada
Saudari Fitri untuk memaparkan contoh artikel. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Aldo sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan contoh mengenai artikel. Nah, ini sudah terlihat contoh artikelnya. Ini temanya geografi ya. Oke, bisa slide selanjutnya, Reva. Nah, ini bisa dilihat yang pertama ada judul. Judulnya Pengembangan Bahan Ajar Geografi Lingkungan Berbasis Konstruktivis dengan model pembelajaran cooperative learning. Nah, di sini judul, kemudian ya tadi sudah dijelaskan bahwa setelah judul itu diikuti oleh nama penulis dan nama lembaganya. Ini ada nih judul di atas, kemudian diikuti nama penulis dan nama lembaganya Universitas Muhammadiyah Mataram NTB. Kemudian yang kedua ada abstrak. Tidak boleh lebih dari 200 kata untuk abstrak ini. Oke, untuk selanjutnya. Kurang. Nah, ini bagian pendahuluan. Sudah sesuai ya dengan struktur tadi urutannya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena ini waktunya terbatas, saya akan paparkan secara singkat aja ya. Ini pendahuluan, kemudian oke lanjut Ref. Nah, ini metode penelitiannya. Oke. Hasil dan pembahasan belum. Nah, hasil dan pembahasan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, ucapan terima kasih, ya, dan daftar pustaka. Oke teman-teman, untuk lebih lengkapnya, untuk contohnya nanti kita kirimkan saja ya di grup agar teman-teman bisa lebih santai membacanya. Oke, untuk selanjutnya mungkin mengenai contoh sudah cukup, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Terima kasih kepada Saudari Fitri yang telah memberikan contoh artikel. Yang selanjutnya itu ada materi terakhir, yakni tentang aspek kebahasaan artikel ilmiah yang akan dipaparkan oleh Saudari Fitri kembali. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, bentar. Nah, untuk poin terakhir ini ada aspek kebahasaan artikel ilmiah. Yang pertama ada kosakata. Nah, kosakata dalam artikel ilmiah ini cenderung bersifat spesifik, teknis, dan objektif. Kata-kata yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan ilmu yang dibahas. Contohnya nih, dalam bidang ilmu geografi, kata-kata atau kosakata yang spesifiknya itu ada atmosfer, urbanisasi, biosfer, konservasi. Selain itu, kalau di bidang kedokteran ada kata sel, organ, penyakit, diagnosis, terapi, gejala. Nah, untuk di bidang teknik contohnya ada tegangan, arus, resistensi. Kemudian di bidang sosial contohnya ada kata sosialisasi, interaksi, kultur, norma, dan stratifikasi. Nah, kata-kata ini tuh maksudnya kalau kita mendengar suatu kata, otak kita tuh langsung, oh ini berarti bidang ilmu ini. Misal kita mendengar kata atmosfer, oh ini berarti bidang ilmunya geografi gitu. Selanjutnya ada kata kerja mental. Nah, kalau kata kerja mental ini tuh menyertakan proses berpikir, jadi berhubungannya itu dengan pikiran. Kata kerja ini tuh digunakan untuk mengungkapkan pendapat atau pendapat penulis atau interpretasi terhadap data dan informasi. Contohnya, penulis berpendapat bahwa penelitian ini meyakinkan bahwa
atau para ahli menganggap bahwa, jadi contoh katanya itu ada berpendapat, meyakinkan, atau menganggap, jadi yang berhubungan dengan pikiran gitu. Kan kalau menganggap berarti kita berprasangka. Nah, berprasangka ini kan berarti berhubungan dengan pikiran. Kemudian yang ketiga ada kata rujukan. Ya, kata rujukan ini digunakan untuk mengacu pada kata atau frasa yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi tujuannya agar tidak terjadi pengulangan kata, agar kata yang digunakan ini lebih menjadi kalimat yang efektif gitu. Nah, kata-kata rujukan ini contohnya ada kata ganti. Nah, kata ganti dalam artikel ilmiah ini contohnya ada kata penulis, pembaca, kata ini, kata itu, kemudian ada kata tunjuk. Kata tunjuk yaitu contohnya tersebut, tadi, berikutnya. Kemudian ada kata sambung. Contoh kata sambung yaitu kata yang, mana, siapa. Nah, saya mau contohkan untuk kalimatnya. Misalnya nih, penelitian ini menggunakan metode survei. Nah, kata metode survei. Kemudian di kalimat selanjutnya itu contohkan metode ini dipilih karena. Nah, kata metode survei tadi diganti dengan kata ini. Jadi tidak pemborosan kata gitu. Dari kalau yang tidak menggunakan kata rujukannya misalnya gini. Penelitian itu menggunakan metode survei. Metode survei ini dipilih karena. Nah, karena kita menggunakan kata rujukan, jadi kata metode survei pada kalimat selanjutnya ini diganti dengan kata ini. Yang keempat, ada adverbia frekuentatif. Nah, adverbia frekuentatif ini digunakan untuk menyatakan frekuensi atau seberapa sering peristiwa itu terjadi. Contoh katanya itu ada kata sering, jarang, selalu, kadang-kadang. Contohnya, peristiwa ini sering terjadi atau hasil yang demikian jarang terjadi. Atau untuk kata selalu, contohnya, variabel ini selalu berpengaruh terhadap apa gitu. Untuk contoh kata kadang-kadang, misalnya, kadang-kadang terjadi kesalahan dalam pengambilan data atau gimana gitu. Yang terakhir ada konjungsi. Nah, konjungsi itu seperti yang kita tahu, konjungsi itu kata hubung yang berfungsi menghubungkan kata, frasa, klausa dalam suatu kalimat. Konjungsi ini terbagi dua, teman-teman. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Contoh katanya dan, atau, tetapi, namun. Kemudian ada konjungsi subkoordinatif. Contoh katanya ada karena, sehingga, meskipun, jika. Nah, untuk contoh kalimatnya misalnya, hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan, tetapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, kata tetapi ini merupakan konjungsi koordinatif. Kemudian untuk contoh selanjutnya, misal, karena sampel penelitian ini terbatas, maka generalisasi hasil penelitian ini perlu dipertimbangkan. Nah, kata karena ini merupakan contoh konjungsi subkoordinatif. Baik, mungkin seperti itu ya untuk aspek kebahasaan artikel ilmiah. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang jelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri yang telah memaparkan materinya. Dan terima kasih juga kepada para pemateri yang sudah memberikan materinya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Saya di sini akan mengambil 2 orang, 1 cowok dan 1 cewek untuk mempersingkat waktu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Bentar ya, ini buka antrian dulu. Yang pertama itu, Silahkan, udah ya ini perkenalkan 2. dulu. Udah 2. Oke, baik, Vina. terima kasih kepada Aldo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pina Heriani dengan nomor pokok mahasiswa 2421701170111003. Di sini pertanyaannya, apa saja kendala yang umum dihadapi dalam penyusunan karya tulis ilmiah? Baik, moderator ingin masuk. Bagaimana, mau ditampung dulu atau langsung jawab? Mending tampung dulu aja. Ya, mending tampung dulu aja, we. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya siapa lagi nih dari cowoknya nih? Gak ada yang mau bertanya?
Gak ada nih, asli. Ya udah deh, satu orang lagi dari di antara kalian. Saya. Oh ya, Berinda, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Berinda Cecila Edward, MPM 242170111038. Mati aja dari mana? Oke, pertanyaannya adalah tadi kan disinggung dalam karya ilmiah itu dikatakan dapat memecahkan suatu masalah. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah dalam artikel ilmiah itu seperti apa sih contohnya dan bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut dalam artikel ilmiah? Apakah suara saya terdengar atau putus-putus? Baik, terdengar Berinda, terdengar. Oke, terima kasih. Bagaimana moderator? Ini boleh langsung dijawab? Moderator? Ya. Ini boleh langsung dijawab atau bagaimana? Oh iya, boleh. Untuk mempersingkat waktu juga kan. Oke. Di sini saya izin untuk menjawab yang pertanyaan Pina. Apa saja kendala yang umum dalam menghadapi karya tulis ilmiah? Kesulitan yang dihadapi sangatlah beragam, mulai dari kurang memahami permasalahan yang akan diteliti, terbatasnya referensi, kurang menguasai teori, belum memiliki keinginan untuk memulai menulis, sibuk bekerja, dan lain sebagainya. Mungkin untuk saudari Pina sudah cukup atau? Ya, cukup. Terima kasih, Cindy. Sama-sama. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi dari Berinda ya. Bertanya mengenai bagaimana suatu artikel itu dapat memecahkan suatu masalah, bukan begitu? Lebih ke minta contohnya itu seperti apa dan bagaimana cara memecahkan masalah dalam artikel ini. Oh iya, kalau artikel ilmiah kan berarti kita ini kan melakukan penelitian. Untuk melakukan penelitian kita kan pasti memilih topik terlebih dahulu, hal apa yang akan kita teliti. Nah, dari pemilihan topik tersebut, misal kita memilih satu permasalahan. Nah, otomatis ini permasalahan sudah ada kan, berarti kita untuk memilih topik ini, berarti kita mencari untuk solusi permasalahannya gitu. Nah, caranya kan kita dalam sebuah penelitian ini pasti akan melakukan eksperimen. Nah, dari eksperimen itulah kita dapat memecahkan masalah. Misalnya, dalam sebuah artikel kita membahas mengenai bagaimana cara mahasiswa agar dapat paham dalam misal pembelajaran geografi tadi gitu ya. Nah, otomatis kan permasalahannya itu contohnya bagaimana nih kita akan meneliti bagaimana mahasiswa geografi itu paham mengenai pembelajaran geografi gitu kan. Nah, berarti pemecahan masalahnya kita dapat merumuskan gitu. Bagaimana sih caranya kita bagaimana kita caranya misal dalam memilih metode pembelajaran agar yang lebih dipahami. Misal kalau biasanya hanya ceramah saja metodenya, mungkin ditambahkan praktik di lapangan atau mungkin menggunakan video atau hal-hal yang lain gitu, atau praktik dengan menggunakan alat gitu. Nah, untuk pemecahannya itu tadi berarti dari yang hanya misal ceramah, kemudian mahasiswa itu kurang mengerti kan kalau hanya ceramah. Nah, kemudian solusinya melakukan eksperimen berupa ditambahkannya praktik. Nah, hasilnya itu hasil dari praktik itu ditulis. Nah, ini sebagai hasil dari pemecahan masalahnya. Seperti itu. Apa dapat dipahami? Oke, dapat dipahami. Penjelasannya bagus sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama Berinda. Makasih pertanyaannya bagus sekali. Baik ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin bertanya.
Dan terima kasih juga kepada para pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, berhubung waktu kita tinggal 10 menit lagi nih ya. Dicukupkan sekian, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi ini, yaitu artikel ilmiah adalah tulisan yang memiliki bahasa yang baku tetapi mampu menarik minat pembaca. Dalam menulis sebuah artikel ilmiah, penulis harus memperhatikan teknik-teknik dalam kegiatan menulis artikel tersebut. Karena artikel harus dapat menjelaskan secara rinci akan tema dan topik yang akan dibahas dengan menggunakan bahasa yang baku. Dalam menulis sebuah artikel ilmiah diwajibkan untuk memiliki pemahaman dengan benar dan tepat tentang apa yang akan ia tulis sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan benar mengenai apa yang ditulis. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti Zoom ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik moderator, izin masuk ya. Untuk dokumentasi kita bisa ini Ref di itu dulu share screen-nya biar kelihatan semua. Bentar di kerudung dulu. Dan izin, saya ingin memberikan pepatah ya. Boleh gak? Iya, kudu Kem. Boleh. Boleh banget, boleh. Kata-kata hari ini, gimana kata-kata hari ini? Ya lah itu kumaha. Aca ada. Kasih ada. Apa Aldo kata-kata hari ini? Ya. Oke, Pak. Teman-teman